yaitu sifat an-nafakh. Apa itu an-nafakh dan disebutkan oleh siapa? Sifat ini disebutkan oleh Al-Imam Sibawayh. Jadi saya juga tidak ngarang. Intinya semua yang disampaikan di sini nggak ada yang ngarang ya. Semuanya adalah hasil nukilan atau pemahaman atas nukilan atau analisis atas penjelasan para ulama. Nggak ada yang ngarang, insyaallah. Saya nggak akan berani ngarang-ngarang gitu ya. Wa minal musyrabati hurufun idza waqafta indaha kharaja ma'aha nahwun nafkhati walam tadghad daghtal aula wa hiya zayu wa dha wa dhal wa dhad. Jadi di antara huruf campuran, huruf masyrabah ini sifat juga tuh, sifat masyrabah, nanti ada sifat masyrabah, cuma agak kurang inilah secara praktek, nggak terlalu esensi lah ya. Maka kata beliau ada huruf-huruf yang memiliki bunyi semacam embusan napas, mirip dengan percikan napas, tapi tidak sekuat yang pertama. Jadi enggak kayak huruf-huruf qalqalah yang keluar suara baru begitu. Misalnya huruf dal, ad, misalnya begitu ya. Nah ini enggak seperti itu. Tapi suaranya itu mirip napas, bukan suara yang menggetarkan pita suara. Apa huruf apa saja? Maka kata beliau huruf zai, dha, dzal dan dhad. Begitu. Az. Kan az kayak ada gitu ya. Az. Nah, ada kayak ada beda sama qalqalah, ad. Kuat. Dha sama al, kayak ada al gitu. Al. Dzal, al, kayak ada seperti ada suara tambahan. Tapi dia mirip dengan embusan napas. Nah, begitu. Dhad juga sama, cuma dhad zaman dulu. Dhad zaman sekarang enggak ada. Karena dhad zaman sekarang lebih cenderung ke syiddah. Sedangkan ini huruf-huruf rikhwah sebenarnya. Begitu. Karena huruf-huruf ini ketika diucapkan, aliran suara dari dada melemah di akhirnya. Lalu mengalir secara halus di antara gigi seri. Nah itu. Ada seperti gitu. Nah suara itu kata beliau disebut dengan nafakh. Begitu. Dan mirip percikan napas. Di satu sisi ada mirip qalqalahnya, di sisi lain ada mirip hamsnya. Maka itulah kemudian yang menjadi pembeda ciri khas bagi 4 huruf ini. Dhad, dha, dzal dan juga zai. Cuma jangan berlebihan. Begitu ya. Baik. Sehingga engkau akan mendengar bunyi seperti embusan napas. Al-Imam Ibnu Tahan Al-Andalusi mengatakan wan nafhu suwaitun aidan ya. Yang namanya nafah itu adalah ya suwait itu suara kecil. Hadis inda khuruji harfihi, yaitu yang terjadi ketika huruf tersebut diucapkan lidhaghtihi an maudhi'ihi, yaitu karena apa? Karena memang adanya sandaran kuat pada makhrajnya, walakinnahu, akan tetapi duna dhaghtil qalqalah, tapi enggak kayak qalqalah, karena qalqalah langsung mengeluarkan suara baru. Misalnya to, alto, kalau dia nah ada gitu ya, seperti itu. Ila qauli, sampai pada perkataan beliau, wan nafhu aidan la yakunu illa fil waqfi. Maka kata beliau, suara nafakh ini enggak akan terjadi kecuali saat waqaf, sama seperti qalqalah. Kalau dhad enggak. Fa kullu sifati mawjudah fi mutaqallibatil hurufi illal qalqalah wan nafakh. Maka kata beliau, maka seluruh sifat huruf itu akan muncul pada huruf-huruf hijaiyah dalam keadaan apapun kecuali qalqalah dan nafakh, kata beliau. Fa innahuma makhsusatani bil waqfi kama a'lamna. Maka huruf qalqalah dan huruf nafakh hanya terjadi saat waqaf saja. Jadi ini salah satu ulama juga yang berpendapat bahwa huruf qalqalah itu sifat aridah saat waqaf saja, juga termasuk sifat nafakh. Cuma kalau kita pakai pandangan ulama yang berpendapat bahwa yang namanya huruf qalqalah itu adalah sifat lazimah, maka demikian pula berarti nafakh pun lazimah. Wallahu a'lam bishawab. Syekh As-Samanudi juga mengisyaratkan sifat ini dalam kitab Mawazimul Ada. Dan dalam bab sifatul huruf beliau mengatakan wan nafhu waqfan ramzudhi zuhdin dhafa dhillan atau dhilan. Nah di sini adalah dan sifat nafakh itu ketika waqaf ya akan muncul pada huruf dzal, zai, dhad dan dha. Begitu. Namun beliau juga menegaskan jangan sampai berlebihan. Misalnya di sini ya, dalam kitab Samanudiyah, wahdhar minan nafkhi bi sautin yamtazij wa innahu fil waqfi aula bil haraj. Berhati-hatilah
Maka di sini kan wahdhar minan nafi, berhati-hatilah terhadap nafakh. Sebagian orang mungkin mengira atau menafsirkan kalimat ini jangan ada nafahnya sama sekali. Tapi kalau saya pribadi wallahu alam, saya pribadi menafsirkan kalimat ini bukan tidak boleh ada nafahnya sama sekali, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena di dalam kitab yang lain beliau mengatakan ada nafakh. Begitu. Maka harus digabung dua pendapat ini. Bagaimana caranya? Oh, ada nafakhnya, tapi jangan berlebihan ya. Boleh sepakat, boleh tidak. Ini tafsiran atas nukilan berarti. Tafsiran saya. Tapi nggak ngarang. Tafsiran atas dua poin ini. Karena kalau misalnya kita katakan jangan ada nafahnya huruf dzal, zai, dod dan dha. Loh ini kan ada nafahnya. Nafah itu ada. Ketika dzal, zai, dod, dha diwakafkan begitu. Bisa jadi Ustaz, nafah itu statusnya seperti khofa. Bisa. Itu pun bisa menjadi salah satu tafsiran. Ya, ihtimal. Begitu. Tapi kalau kita misalnya lihat penjelasan Imam Sibawi Ibnu Tohan, mereka tidak menyebutkan nafah harus dihilangkan. Ya kan? Begitu. Sehingga untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dari seluruh kalimat-kalimat yang ada ini, yang lebih masuk bagi saya adalah yang di Samanudi ini bukan dimaknai untuk menghilangkan nafakh. Karena kalau misalnya kita memaknai kalimat ini sebagai kalimat yang menghilangkan nafakh, maka kalimat-kalimat di atas nggak berarti lagi nantinya. Susah digabungnya. Begitu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dengan bahasa yang lebih mudah, maka kami katakan bahwa keempat huruf ini adalah huruf-huruf majhurah, huruf-huruf jahar yang menafikan adanya embusan napas yang deras. Namun, suaranya melemah ketika sampai di ujung mulut sehingga terdengar bunyi seperti embusan napas sebagaimana yang terdapat pada huruf-huruf mahmuzah. Kurang lebih begitulah. Az, kecuali huruf dhad. Ya, seperti itu.